Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah ta'ala ajma'in. Dalam kesempatan yang mulia ini, melalui majelis Jum'ah, kita kaum muslimin sepatutnya untuk senantiasa mempelajari, mengambil ilmu dari Al-Quran dan sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang kali ini kita bertemu dalam majelis ini, kita mau mengungkapkan sebagian perkara penting yang keutamaan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum bi'akhidhihi illa an tughmidu fihi." Ini wejangan dari Allah Subhanahu wa taala, nasihat dan mau'izah dari Allah taala terhadap hambanya yang beriman, dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah dari apa yang kalian hasil telah kalian usahakan dari yang baik-baik, min thayyibati ma kasabtum, baik ini dari hasil usaha kerajinan tangan dan berdagang dan yang lainnya, dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari bumi. Dan jangan kalian pilih-pilih yang jelek untuk kalian infakkan, sedangkan kalian sendiri tidak mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan dan memecingkan mata. Ini nasihat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, orang-orang yang beriman, agar mereka memiliki adab dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berupa sedekah yang wajibah atau sedekah yang tatawwu, agar menunaikannya dengan adab yang mulia, tidak memiliki rasa sayang terhadap hartanya yang bagus, yang baik, yang mulia, sedangkan yang jelek infakkan fi sabilillah untuk mereka-mereka yang butuh, sedangkan mereka sendiri juga diberi semisal dengan yang sama, yang jelek, juga mereka enggak akan mau mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata atau memejamkan mata. Ayat ini terkait dengan turunnya terhadap para Ansar, sebagaimana dituturkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau meriwayatkan dari Abu Malik dari Al-Barra radhiyallahu anhu. Kata Al-Barra, nazalat hadhil ayatu nahnu ma'asyiral ansar. Ayat itu terhadap kami orang-orang Ansar. Nazalat fina ma'asyiral ansar. Kata beliau Al-Barra, kunna sahaban nakhl. Wa kana rajulu
ya'ti min nakhlihi ala qadri kasratihi wa qillatihi. Wa kana rajulun ya'ti bil kinwi wa kinwaini fa yaliqu bil masjid. Wa kana ahsabu suffa laysa lahum ta'amun. Wa kana ahaduhum idza jaa ata al-kinwah fadarabahu bi asahu fayaskutu al-busru wa tamru fayakulu. Wa kana nasun mimman la yaqbil khair ya'ti rajulu bil kinwi fi saysu wal hasafu wa bil kinwi qad inkasara. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala qawlahu ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqu wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wastum bi akhidhi illa an tubidu fihi. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam law anna ahadakum uhdiya ilaihi misla ma a'ta lam ya'khudhu illa ala igmadin aw haya'in. Qala al-Barra kunna ba'da dhalika ya'ti ahaduna bi salihi ma indahu. Hadis ini disahkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah taala dalam kitabnya Sahih al-Jami'. Inilah adab yang harus dimiliki oleh seorang mukmin. Tatkala di suatu hari atau suatu waktu, kadang seorang mengutamakan apa yang ada pada dirinya karena selera sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan tabiatnya jiwa, mencintai hartanya. Lalu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan teguran yang tadi dalam ayat. Maka di mana bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, di kalangan Ansar radhiyallahu anhum menceritakan sebenarnya penuturannya Al-Barra, kami dulu adalah orang-orang yang memiliki kebun kurma. Seseorang di antara kita ketika membawa sedekahnya sesuai dengan kadar banyak dan sedikitnya, maka di antara kami, kata beliau Al-Barra, membawa 1 tandan dan 2 tandan, lalu digantungkan di masjid. Dan dulu Ashabus Suffah, mereka orang yang datang dari tempat-tempat yang jauh, datang ke Madinah, nggak memiliki jujukan, nggak memiliki keluarga, nggak memiliki rumah, maka mereka ditempatkan Rasulullah SAW di masjid sebelah utara. Maka di antara mereka, apabila datang ke masjid, maka mendatangi tandan kurma tadi dan dipukul dengan tongkatnya. Ada yang jatuh yang masih mentah, ada yang sudah masak, lalu dimakan. Maka di antara manusia, kata Al-Barra, ada di antara mereka yang tidak suka dengan, kurang suka dengan kebaikan. Maka dia datang dengan membawa 1 tandan kurma yang sebagainya ada yang jelek, ada yang hasab, maknanya ada jelek, kurang bagus. Ada yang tandan sudah putus, sudah patah, lalu digantungkan. Inilah teguran Allah Subhanahu wa taala, diberikan teguran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Belanjakanlah, infakkanlah dari yang baik-baik apa yang kalian telah usahakan, dan dari apa-apa yang kami telah keluarkan untuk kalian dari muka bumi. Dan jangan kalian pilih-pilih yang buruk lalu kalian nafkahkan, kalian infakkan fisabilillah, sedangkan kalian sendiri nggak mampu untuk mengambilnya kecuali dengan memejamkan mata. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya di antara kalian diberi hadiah semisal apa yang dia telah memberikannya dari barang-barang yang jelek, sungguh dia nggak akan mengambil kecuali di atas kondisi memejamkan mata ataupun malu. Maka kata Barra radhiyallahu anhu, setelah itu kami melaksanakan lain, yakni wa kunna ba'da dzalika, setelah itu kami setelah dapat pejangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang dari kita mendatangkan dengan apa yang baik dari apa yang dimiliki berupa sedekah. Inilah jamaah yang berbahagia. Adab seorang muslim, ada seorang mukmin ketika mendapatkan teguran ataupun wejangan dari sang penciptanya, dari seorang utusan yang diutus oleh Allah untuk seorang mukmin, maka segeralah melaksanakan dan menunaikan. Tidak perlu menawar,
Maka oleh itu, ini sebagai pelajaran yang terbaik bagi kita jamaah yang berbahagia. Dalam semua permasalahan kita. Dalam semua permasalahan kita dari perkara dakwah, perkara mengambil ilmu, perkara tata aturan. Ini adalah diambil sebaiknya. Bukanlah mengedepankan kepentingan perasaan jiwa ataupun hawa nafsu. Bagaimana tadi yang telah kita lewati dalam kisah tentang perkara ini. Dan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Abu Hurairah anhu. Rasulullah mengatakan, "Inna khairul kasbi kasbu yadi amilin idza nasaha." Rasulullah bersabda, sesungguhnya sebaik-baik hasil usaha adalah usahanya tangan. Ini hasil karya tangan dari orang itu bekerja apabila dia telah menunaikan nasihat idza nasaha, yakni menunaikan kebaikan dalam apa yang telah dia usahakan. Yakni diantaranya adalah memberikan haknya fisabilillah dengan cara yang baik. Demikian juga semua perkara yang sekiranya seorang itu mau berbuat dalam suatu urusan perkara, maka buatlah sebaik mungkin. Semoga saja dengan demikian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajulan yatasaddaqu bitamri wa bitamrati." Dan yang sahih, seorang bersedekah dengan tamrah, dengan sebiji kurma. Taqabbaluha al-jabbaru biyadihi. Maka terima oleh Allah Subhanahu dengan tangannya, fayurbiha kama yurbi ahadukum filwahu hatta takuna misla al-jabal al-adim. Seseorang hamba bersedekah dengan sebutir kurma, lalu diterima oleh Allah SWT dengan tangannya, lalu dikembangbiakkan, dibesarkan oleh Allah Ta'ala, dikembangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seorang dari kalian memelihara anak kudanya sampai besar. Demikianlah sedekah tadi, sehingga seperti gunung yang sangat besar. Ini jamaah berbahagia sebagai nasihat untuk kita semuanya. Bagaimana adab kita dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dengan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah SAW sebagai petunjuk yang paling terbaik. Enggak perlu lagi ditawarkan dengan petunjuk yang lain atau dibandingkannya. Maka sedikit tadi ayat dan bagian hadis tadi bermanfaat bagi kita semuanya untuk kita jadikan pelajaran, kita jadikan ukuran bagaimana seorang mukmin mensikapi ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana tadi yang telah kita lewati dari ceritanya Al-Barra radhiyallahu anhu terkait dengan teguran dari Allah Subhanahu wa taala, juga terkait dengan teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law anna ahadakum uhdiya ilaihi mislama a'ta." Seandainya seorang dari kalian diberi hadiah kepadanya semisal dengan apa yang dia beri, perkara yang tidak menyenangkan di matanya dan di hatinya, maka dia enggak akan mengambil kecuali dengan memencingkan mata atau karena dengan apa? Dengan rasa malu. Lalu Barra radhiyallahu anhu menjelaskan, setelah itu kami memberikan yang baik dengan apa yang kita miliki. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Itu terkait dengan masalah sedekah. Baik sedekah yang wajibah atau sedekah yang tatawwu, yang nafilah. Yang perlu kita memiliki adab yang baik. Sebagai ukuran untuk perkara yang lain pun harus seperti itu. Sebagaimana mungkin kita tunaikan dalam perkara syar'i ini, baik kita dalam mencari ilmu, bergaul dengan kawan dan yang lainnya, gunakanlah adab yang semaksimal mungkin untuk sebaiknya. Itu Allah SWT berfirman, "Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirra wa alaniyah falahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Mereka-mereka yang membelanjakan, yang menafkahkan harta mereka
baik di siang dan di malam hari. Sirra wa alaniyah, baik dirahasiakan ataupun terang-terangan. Maka Allah tidaklah menyanyiakan hasil usaha mereka, yakni kalau macam min rabbihim, maka di sisi Allah lah pahala mereka. Dan ada sisi timbangan yang lain, yaitu fala khaufun alaihim wa la hum yahzanun, enggak ada ketakutan bagi mereka, enggak ada kesedihan atas mereka. Ini adalah suatu keutamaan yang seorang tadi memiliki kemurnian dalam apa yang dia usahakan berupa sedekah dan yang semisalnya. Keikhlasan, ketulusan hati. Di sana kita mengetahui bagaimana tentang keutamaan bersedekah, jamaah yang berbahagia. Al-Imam Ahmad membawakan riwayat. Qala Allah Ta'ala, haddatsana Ali bin Ishaq, akhbarana Harmalatu bin akhbarana Abdullah bin Mubarak, akhbarana Harmalatu bin Imran, annahu sami'a Yazid bin Abi Habib yuhaddisu anna Abul Khair haddatsahu annahu sami'a Uqbah bin Amir yaqulu sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul kullu mar'in tahta dhilli sadaqatihi hatta yafsila bainahum aw qala hatta yahkuma bainahum. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dibawakan Imam Ahmad ini, bahwasanya Uqbah bin Amir menceritakan kepada Yazid, kepada Yazid, apa yang beliau katakan? Bahwa Rasulullah SAW bersabda, kalau masing-masing manusia di bawah naungan sedekahnya nanti pada hari kiamat, sampai nanti Allah Ta'ala selesai untuk membuat keputusan di antara manusia. Hatta yafsula bainan nas aw bainahum aw qala hatta yahkuma bainan nas aw bainahum. Jadi manusia yang memiliki sedekah di atas sedekah yang mulia yang baik, dari harta yang paling terbagus, dipenuhi dengan niat yang mulia, ketulusan dan sunnah Rasulullah SAW, dan tepatnya tepat pada sasarannya, yaitu di atas pelaksanaan sunnah Rasulullah SAW, dibawa kepada perkara yang paling terpenting untuk menghidupkan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa dakwah dan yang lainnya. Maka setiap seorang di bawah naungan sedekahnya. Perhatikan, di bawah naungan sedekahnya, yang mana di hari itu semuanya adalah sangat butuh untuk mencari naungan di padang mahsyar. Manusia sangat butuh untuk suatu naungan untuk berteduh dari terik panas yang sangat begitu nyengat. Maka kata Rasulullah SAW, kullu mar'in tahta dhilli sadaqatihi, setiap manusia di bawah naungan sedekahnya, sampai Allah Ta'ala selesai dalam memberikan keputusan antara manusia atau memberikan hukuman terhadap manusia. Qala Yazid wa kana Abul Khair. Naam, ini muridnya Abu Bakar adalah Abul Khair. Wa kana Abul Khair la yukhti'uhu yawmun illa tasaddaqa fihi bisa'in walau ka'kah aw basalah aw hakada. Kata Yazid, dulu Abul Khair rahimahullah ta'ala, muridnya Uqbah bin Amir, tidaklah melewati suatu hari, tidak luput dia la yukhti'uhu yawmun, tidaklah lewat dari suatu hari, enggak akan luput dia bersedekah dalam hal tersebut, walaupun dengan ka'kah, yakni perkara yang paling sederhana, perkara yang mungkin dikatakan dengan sekarang adalah sebagai kue atau jajan. Au basalah, perhatikan apa mana basalah, adalah sebiji atau sebutir bawang merah, bawang putih, basalah, disedekahkan au hakada. Ini jamaah yang berbahagia, bahwasanya pentingnya kita memiliki keikhlasan, ketulusan hati dalam apa yang kita usahakan, di antaranya adalah bersedekah walaupun perkara yang paling sedikit. Seperti yang kita lewat dalam hadis, seorang hamba bersedekah dengan sebutir kurma. Maka di sini jamaah yang berbahagia, betapa pentingnya kita membelanjakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik yang memiliki harta banyak ataupun sedikit,
Upayakan untuk direlakan, dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Upayakan untuk direlakan, dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang kita usahakan di muka bumi ini, di hari kehidupan kita ini nanti akan menjadi kebutuhan kita yang pada hari itu enggak ada seorang pun yang mampu untuk menolong dirinya kecuali dirinya sendiri. Maka berusahalah sebanyak mungkin untuk mengumpulkan bekal di hari akan kita lewati yang di sana perlu kita banyak bekal kita bawa dari muka bumi ini, dari kehidupan kita ini. Semoga di sana nanti kita akan mendapatkan naungan dari apa yang kita usahakan berupa di antaranya adalah sedekah walaupun sebutir basolah, sebutir bawang, atau sebutir kurma dan yang semisalnya. Maka bagaimana dengan kalau seorang itu memiliki sedekah yang sangat banyak, mungkin membantu saudaranya, baik berupa materi, berupa apa yang dimiliki, baik berupa perkara-perkara yang dia miliki, atau jasa, atau yang semisalnya, usahakan semaksimal demi kebaikan untuk Islam ini. Maka ini semua membutuhkan ilmu, di mana kita membelanjakan atau mencurahkan usaha kita dalam perkara yang kita usahakan, jangan sampai keliru, sampai salah. Karena banyak manusia yang mereka cuma menggebu-gebu, senang dalam bersedekah, tetapi keliru. Maka akan diarahkan pada untuk merusak Islam dengan hasil apa yang dia usahakan berupa sedekah, berupa yang semisalnya, berupa ilmu dan yang lainnya. Maka itu pentingnya seorang itu berilmu. Ilmu dengan ilmu yang benar. Itulah seorang yang akan menggapai dan akan memanen apa yang dia usahakan nanti di hari kelak. Semoga yang kita sampaikan tadi dengan yang ringkas kita bisa mengambil faedah. Walhamdulillah. Waalaikumsalam.